Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Kembali lagi berjumpa pada pembelajaran asinkronus. Pada video ketiga ini, kita akan menemukan aturan kosinus. Jadi, harapannya setelah menyimak dan belajar video ini, teman-teman mampu untuk memahami aturan kosinus. Kemudian teman-teman juga dapat menjelaskan seperti apa aturan kosinus dengan bahasa sendiri. Langsung saja kita menemukan aturan kosinus. Pada video kedua, kita sudah menemukan aturan sinus. Dan dengan cara yang sama, kita dapat pula menemukan aturan kosinus, yaitu dengan menggunakan ide yang sudah dijelaskan pada video pembelajaran 1. Jadi, dengan cara apa teman-teman kita dapat menemukan aturan kosinus? Yaitu dengan menggunakan bantuan garis tinggi segitiga. Pada segitiga sembarang, kemungkinan garis tinggi yang dapat dibentuk adalah sebanyak 3 kemungkinan. Berikut adalah kemungkinannya. Segitiga sembarang yang sudah diberi garis tinggi, lalu garis tingginya juga sudah diberi nama, lalu panjang sisinya juga sudah dimisahkan dengan variabel. Pada setiap gambar ini, nanti kita akan temukan aturan kosinus. Kita mulai untuk menemukan aturan kosinus dengan garis tinggi yang dibentuk dari sudut P dan diberi nama PS. Adanya garis tinggi PS membuat segitiga PQR terbagi menjadi dua buah segitiga siku, yaitu segitiga PRS dan segitiga PQS. Oleh karena itu, pada segitiga PQS dan segitiga PRS berlaku perbandingan trigonometri. Untuk menemukan aturan sinus, kita sebelumnya memanfaatkan perbandingan trigonometri sinus. Dan untuk menemukan aturan kosinus, kita akan menggunakan perbandingan trigonometri kosinus. Perhatikan segitiga PRS dan kita gunakan kosinus sudut R. Kosinus sudut R kita peroleh dengan cara sisi samping dibagi sisi miring. Sisi samping yaitu RS, sisi miring yaitu PR, sehingga RS per PR. RS ini diketahui panjangnya adalah X satuan, sedangkan PR ini adalah Q satuan. Maka kosinus sudut R sama dengan X per Q. Dapat pula ditulis menjadi X sama dengan Q dikali kosinus sudut R. Ini kita bentuk menjadi pernyataan pertama. Lalu, dengan menggunakan teorema Pythagoras, diperoleh Q kuadrat sama dengan PS kuadrat ditambah X kuadrat. Dapat pula kita tulis menjadi PS kuadrat sama dengan Q kuadrat dikurang X kuadrat. Kemudian dengan menggunakan teorema Pythagoras juga, kita memperoleh panjang PQ atau R. Jadi R kuadrat sama dengan PS kuadrat ditambah SQ kuadrat. PS tadi sudah kita tentukan, yaitu PS kuadrat sama dengan Q kuadrat dikurang X kuadrat. Lalu SQ yaitu P dikurang X, sehingga R kuadrat sama dengan Q kuadrat dikurang X kuadrat ditambah P dikurang X yang dikuadratkan. Kemudian kita faktorkan sehingga diperoleh hasil sebagai berikut, lalu dioperasikan sehingga diperoleh R kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah P kuadrat dikurang 2PX yang menjadi pernyataan 2. Lalu kita perhatikan pernyataan 1. Bentuknya adalah X sama dengan Q dikali kosinus sudut R. Pada pernyataan kedua terdapat variabel X, maka kita bisa substitusi pernyataan 1 ke dalam pernyataan kedua. Sehingga diperoleh R kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah P kuadrat dikurang 2 dikali P dikali Q dikali kosinus sudut R. Sehingga ini menjadi pernyataan ketiga. Jadi, dengan memanfaatkan kosinus sudut R, kita memperoleh aturan kosinus untuk sisi di hadapan sudut R, yaitu PQ atau R kecil. Sementara aturan kosinus pada segitiga PQR dengan garis tinggi yang dibentuk dari sudut Q dan sudut R, teman-teman silahkan mencoba sendiri untuk menemukannya dengan cara yang sama, yaitu dengan memanfaatkan
perbandingan trigonometri kosinus. Pada segitiga PQR dengan garis tinggi yang dibentuk dari sudut Q dan diberi nama QT, kita dapat memanfaatkan kosinus sudut P, sehingga memperoleh pernyataan keempat. Lalu, dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat menemukan panjang QT dan dapat pula menemukan panjang RQ atau P kecil, sehingga nanti diperoleh pernyataan 5. Lalu, substitusi pernyataan 4 ke dalam pernyataan 5, sehingga menghasilkan pernyataan 6, yang adalah aturan kosinus untuk sisi di hadapan sudut P, yaitu RQ atau P kecil. Sementara, segitiga PQR dengan garis tinggi yang dibentuk dari sudut R dan diberi nama RU, kita gunakan kosinus sudut Q. Nantinya akan memperoleh pernyataan 7. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat menentukan panjang RU dan dapat pula menentukan panjang RT atau Q kecil, sehingga memperoleh pernyataan ke-8. Lalu kita substitusi pernyataan ke-7 ke dalam pernyataan ke-8, sehingga memperoleh aturan kosinus untuk sisi di hadapan sudut Q, yaitu RP atau Q kecil. Kemudian, setelah teman-teman mengisi yang menjadi titik-titik, sampai akhirnya menemukan pernyataan 3, 6, dan 9, teman-teman artinya sudah menemukan aturan kosinus. Dapat disimpulkan, aturan kosinus yang berlaku pada segitiga sembarang PQR adalah sebagai berikut. Lalu bentuk dari aturan kosinus, selain bentuknya adalah P kuadrat sama dengan atau Q kuadrat sama dengan atau R kuadrat sama dengan, dapat pula kita tulis menjadi kosinus sudut P sama dengan atau kosinus sudut Q sama dengan atau kosinus sudut R sama dengan. Demikian teman-teman, langkah matematis untuk menemukan aturan kosinus. Jika terdapat hal-hal yang tidak teman-teman pahami, bisa tanyakan kepada saya melalui grup atau jalur pribadi. Kemudian, untuk memastikan teman-teman sudah mempelajari video ini dan memahami aturan kosinus, tolong teman-teman kerjakan satu soal pilihan ganda berikut. Teman-teman dapat menentukan pilihan jawaban yang benar dengan memilih jawaban pada classroom, di mana video ini diberikan. Pembelajaran menemukan aturan kosinus, saya cukupkan. Silakan teman-teman kerjakan tugasnya. Kita akan kembali lagi berjumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.